Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Hasil analisis kami di PT Nusantara dengan menggunakan metode DMAIC atau Divide, Measure, Analyze, Improve, dan Control dengan kelas LSSL yang diampu oleh Pak Aji. Pada fase pertama yaitu define, kita akan membahas tentang define untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang terjadi pada proses distribusi PT Nusantara Distribusi. Fokus proyek ini adalah untuk rendahnya nilai order fulfillment rate yang berdampak pada keterlambatan pengiriman, meningkatnya keluhan pelanggan, serta menurunnya tingkat kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, tujuan proyek adalah meningkatkan nilai order fulfillment rate melalui perbaikan proses distribusi hingga pengiriman dapat dilakukan secara lebih tepat waktu dan lengkap. Nah, selanjutnya kami menetapkan ruang lingkup proyek. In scope proyek mencakup proyek penerima pesan, pengecekan stok, penjadwalan pengiriman, proses picking dan packing, hingga distribusi barang ke outlet. Nah, sementara itu, outlet of scope proyek meliputi pembangunan gudang baru berupa perubahan desain jaringan distribusi secara besar. Nah, perubahan strategis pemasaran, negosiasi kontrak dengan supplier, serta perubahan jenis produk atau SKU yang dijual. Nah, untuk memahami keseluruhan proses bisnis, kami menyusun diagram SIPOK. Diagram ini terlihat bahwa proses dimulai dari supplier yang menyediakan produk dan informasi pesanan. Input kemudian diproses melalui penerima order, penjadwalan armada hingga armada ke outlet, hingga output yang dihasilkan berupa barang yang dikirim beserta informasi sesuatu pengirim. Sedangkan pelanggan akhir adalah outlet retail dan pihak manajemen. Nah, melalui analisis SIPOK, kami menemukan bahwa permasalahan order fulfillment rate tidak hanya terjadi pada satu aktivitas, tetapi dapat muncul di berbagai tahapan proses, mulai dari pengecekan stok, persiapan barang, penjadwalan armada, hingga pelaksanaan pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang terintegrasi dan agar proses distribusi menjadi lebih efektif, meningkatnya visibilitas operasional, dan pada akhirnya mampu meningkatkan nilai order fulfillment rate. Di dalam tahap measure ini, kami melakukan pengukuran untuk mengetahui kondisi awal proses order fulfillment di PT Nusantara Distribusi menggunakan data operasional pada periode Januari hingga Juli 2025. Tujuan tahap ini adalah untuk memperoleh baseline kinerja sebagai dasar analisis pada tahap berikutnya. Berdasarkan hasil pengumpulan data kami, perusahaan menerima sekitar 4.902 order, yang dimana selama periode pengamatan. Dari jumlah tersebut, 3.486 order atau 71,11% berhasil dipenuhi secara penuh. Sedangkan di 1.381 order atau 28,17% hanya terpenuhi sebagian, dan 35 order atau 0,71% tidak terpenuhi. Dengan demikian, nilai OFR atau Order Fulfillment Rate-nya perusahaan hanya ada di sekitar 71,11%. Sehingga masih terdapat gap sebesar 23,89% dibandingkan dengan target OFR perusahaan sebesar 95%. Selanjutnya, kami menghitung kapabilitas proses menggunakan metode Six Sigma, yang dimana hasil perhitungan ini menunjukkan nilai DPO sebesar 0,2889, DPMO sebesar 288.861,69, dan juga level Sigma sebesar 2,06 Sigma. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses order fulfillment masih memiliki tingkat variasi dan kegagalan yang cukup tinggi, yang dimana masih jauh dari kondisi proses yang kapabel. Selain itu, dilakukan analisis terhadap lead time untuk melihat lamanya proses pemenuhan pesanan. Hasilnya menunjukkan bahwa order yang berhasil dipenuhi memiliki rata-rata lead time sekitar 3,05 hari, sedangkan order yang hanya terpenuhi sebagian memiliki rata-rata 5,58 hari, dan juga order yang tidak terpenuhi memiliki rata-rata 5,69 hari. Secara keseluruhan, rata-rata lead time proses distribusi adalah 3,78 hari, dengan rentang waktu antara 1 hingga 8 hari. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama lead time, semakin besar kemungkinan pesanan tidak dapat terpenuhi secara lengkap. Selanjutnya, kami mengukur OTD atau on time delivery. Dari total 3.000 pengiriman, terdapat 2.277 pengiriman tepat waktu dan 723 pengiriman terlambat. Dengan demikian, nilai OTD perusahaan adalah 75,90% yang masih berada di bawah target perusahaan sebesar 85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pengiriman masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperbaiki. Berdasarkan seluruh hasil pengukuran tersebut, bisa disimpulkan jika performa awal proses distribusi masih belum optimal,
Hal ini terlihat dari rendahnya nilai OFR, tingginya nilai DPMO, level sigma yang masih 2,06 sigma, lead time yang relatif panjang, serta nilai OTD yang masih di bawah target. Oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah analyze untuk mengidentifikasi akar penyebab dari seluruh permasalahan tersebut, sehingga solusi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Selanjutnya, di sini saya akan masuk ke bagian tahap analyze, di mana pada tahap analyze itu kami akan mencari akar penyebab dari masalah, dari rendahnya order fulfillment rate yang ada di PT Nusantara Distribusi. Jadi pada tahap ini kami menggunakan beberapa tools. Yang pertama itu ada Pareto chart, yang kedua itu ada fishbone diagram, dan yang ketiga itu ada 5 whys. Sehingga penyebab masalah itu bisa ditentukan secara berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi kami saja. Jadi hasil analisisnya itu bisa dasar dalam menentukan solusi apa yang harus dipilih untuk tahap improve ini. Jadi berdasarkan tabel Pareto analisis kami, terdapat sebanyak 1.416 order yang masuk kategori partial dan unfulfilled, di mana pada tabel tersebut itu terlihat bahwa penyebab terbesarnya adalah supplier terlambat kirim sebanyak 165 kejadian atau 11,65%. Selanjutnya ada error pada sistem WMS-nya sebanyak 145 kejadian atau 10,88%. Dan pengiriman terlambat sebanyak 150 kejadian atau sebesar 10,66%. Dan ada cuaca atau bencana lokal sebanyak 150 kejadian atau sebesar 10,59%. Dan yang terakhir itu ada kekurangan armada sebanyak 148 kejadian atau sebesar 10,45%. Selanjutnya, berdasarkan tabel analisis delivery performance, dari total 3.000 pengiriman terdapat 2.277 pengiriman yang tepat waktu, dan 723 pengirimannya itu terlambat, sehingga on time delivery perusahaan itu hanya mencapai nilai 75,90%, yang dimana itu nilai tersebut itu masih di bawah target kami, yaitu 85%. Selanjutnya, berdasarkan fishbone yang kami buat, penyebab rendahnya OFR itu dikelompokkan ke dalam 6 kategori, pada mana yang utamanya itu ditemukan koordinasi antar tim yang belum optimal dan update dari driver yang belum real time. Pada kategori metode, penjadwalan pengiriman dan proses dispatching juga belum berbasis real time. Dan pada kategori machine atau teknologi, perusahaan juga belum memiliki transportasi manajemen sistem atau TMS yang terintegrasi dan masih terdapat error pada sistem WMS-nya. Kemudian pada kategori material, terdapat masalah stock out atau kehabisan stok, keterlambatan supplier, kelonjakan permintaan, dan kerusakan produk. Dan yang terakhir itu, dan pada kategori environment itu terdapat faktor cuaca, kemacetan, dan kondisi jalan. Sedangkan pada kategori measurement itu ada KPI seperti OFR dan OTD yang belum dimonitor secara real time, sehingga hal-hal tersebut itu menjadi keterlambatan sering diketahui setelah terjadi, jadi tidak secara real time itu. Dari seluruh kategori tersebut, faktor teknologi, metode, dan measurement menjadi yang paling berkaitan dengan solusi yang kami usulkan. Selanjutnya, berdasarkan tabel 5 whys analyze, kami telah menyusuri penyebab terendahnya OFR hingga menemukan akar masalahnya. Jadi dari berdasarkan analisis kami, penyebab utamanya adalah pada proses penjadwalan dan monitoring pengiriman yang belum terjalan secara real time. Karena perusahaannya itu masih belum memiliki transportasi manajemen sistem atau TMS yang terintegrasi. Akibatnya, keputusan operasional masih sering terlambat sehingga berdampak pada pemenuhan ordernya. Selanjutnya, berdasarkan tabel root cause dengan solusi, setiap akar penyebabnya itu dipasangkan dengan solusi yang sesuai. TMS dan real time tracking dipilih karena dapat mengurangi keterlambatan pengiriman, membantu penjadwalan armada, serta memudahkan monitoring dan penerbangan rute. Selain itu, integrasi dengan WMS dan sistem inventory juga mendukung penanganan masalah stok dan akurasi data. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap improve, yang bertujuan untuk memilih solusi terbaik untuk meningkatkan nilai order fulfillment rate atau OFR-nya berdasarkan akar penyebab yang telah ditentukan di fase sebelumnya, dan pemilihan solusi untuk mempertimbangkan dampak terhadap order fulfillment rate dan rating on time delivery ratingnya juga terhadap biaya implementasi serta batas anggaran yang tersedia. Oke, pada alternatif perbaikan terdapat 5 intervensi alternatif, yaitu optimasi rute pengiriman menggunakan TMS, perbaikan SOP picking, revisi safety stock, dan replenishment serta forecasting demand.
di mana serta penambahan armada. Setelah dibandingkan, optimasi rute pengiriman menjadi solusi utama karena mampu mengatasi keterlambatan pengiriman dan kekurangan armada dengan dampak terbesar pada on-time delivery rate-nya. Serta kombinasi solusi yang terpilih yaitu kombinasi A, C, dan D, di mana optimasi rute pengiriman, revisi stok, serta replenishment, serta focusing demand menjadi hal yang kami pilih. Dari total implementasi biaya sebesar 150 juta sesuai dengan batas anggaran. Hasil simulasi menunjukkan order fulfillment rate meningkat dari 71,1 menjadi 90,1%. Sedangkan nilai on time delivery rate-nya meningkat dari 75,9% menjadi 86,9%. Sehingga target minimum 85% berhasil tercapai. Lalu alasannya lagi setelah dari kombinasi A, C, dan D tadi dipilih karena menghasilkan peningkatan order fulfillment rate dan kombinasi lain dengan biaya yang memenuhi anggaran. Intervensi A menjadi kontributor terbesar terhadap peningkatan OFR-nya sendiri, sedangkan intervensi C dan D mendukung dengan menjaga ketersediaan stok dan peningkatan akurasi perencanaan dan permintaan. Pada risiko dan trade-off-nya, konsekuensi yang dipilih dari intervensi ini adalah perbaikan SOP picking yang tidak dilakukan, sehingga risiko error WMS dan kesalahan picking masih ada. Lalu, oleh karena itu diperlukan monitoring terhadap defect rate dan evaluasi sistem secara berkala agar kualitas proses tetap terjaga. Pada implementasinya dilakukan secara bertahap selama kurang lebih 6 bulan. Pada tahap pertama yaitu penerapan TMS dan rute optimasi, lalu kemudian revisi safety stock, dan yang terakhir adalah forecasting demand agar seluruh proses distribusi menjadi lebih stabil. Lalu untuk cost benefit analysis, dari data finansial, total biaya per tahun pertama sekitar 165 juta, sedangkan total manfaat mencapai 292,8 juta yang menghasilkan net benefit sekitar 127,8 juta, benefit cost ratio sebesar 1,77 dengan payback period sekitar 6,15 bulan, sehingga solusi dinilai untuk layak diterapkan. Kesimpulannya, pada kombinasi ini merupakan alternatif terbaik dengan meningkatkan order fulfillment rate serta order dari on-time delivery rate yang signifikan tanpa melebihi anggaran. Selanjutnya ada tahap kontrol, yaitu bertujuan untuk memastikan seluruh perbaikan yang telah dilakukan pada tahap improve dapat dipertahankan secara konsisten. Perusahaan melalui pemantauan KPI utama seperti order fulfillment rate dan on-time delivery rate. Nah, serta menyiapkan tindakan kooperatif apabila terjadi penurunan kinerja. Nah, pada tahap tadi kita selanjutnya pada tahap kontrol chart OFR pasca implementasi. Nah, selanjutnya ini dilakukan pemantauan menggunakan control chart terhadap data OFR selama 26 minggu setelah implementasi. Nah, hasilnya ini menunjukkan center line sebesar 79,34%, yaitu meningkat dari kondisi awal sebesar 71,11%. Nah, yang mana menandakan adanya perbaikan proses. Namun, masih terdapat beberapa minggu yang berada di luar batas kendali, sehingga perusahaan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar target OFR sebesar 85% dapat tercapai dan dipertahankan. Oke, pada tahap kontrol ini saya akan membacakan identifikasi titik out of control, yang dimana pada tahap ini kami mengidentifikasi titik out of control pada control chart yang hasilnya menunjukkan terdapat 2 minggu yang berada di bawah batas kendali bawah atau LCL, yaitu week 14 dan juga week 19, yang dimana pada week 14 nilai WFR sebesar 68,61%, sedangkan pada week 19 sebesar 68,69%. Keduanya berada di bawah LCL, yaitu 73,20%, sehingga termasuk special case variation yang memerlukan tindakan perbaikan. Meskipun sama-sama mengalami penurunan, penyebabnya berbeda. Week 14 mengarah pada keterlambatan pasokan atau distribusi, sedangkan week 19 disertai lonjakan defek sehingga diduga berasal dari proses gudang atau sistem UMS. Karena itu penanganan untuk kedua anomali ini juga berbeda. Selanjutnya control plan, yaitu bertujuan menjaga agar hasil perbaikan dapat dipertahankan. Terdapat 4 KPI yang dipantau, yaitu OFR dengan target minimal 85%, on time delivery dengan minimal 85%, defect rate kurang dari 22%, dan kerugian akibat defect maksimal 9 juta rupiah per bulan. Masing-masing KPI memiliki PIC, frekuensi monitoring, dan juga batas tindakan yang jelas. Jika nilai KPI melewati threshold yang telah ditentukan, maka akan dilakukan eskalasi
investigasi atau audit sesuai prosedur. Dengan begitu perusahaan bisa mendeteksi masalah lebih cepat dan menjaga performa tetap stabil. Pembahasan mengenai reaction plan, di mana reaction plan ini harus dijelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila nilai KPI berada di luar dari batas kendali atau out of control. Tujuannya adalah untuk merespons perusahaan agar dapat menyelesaikan masalah lebih tepat waktu, terstruktur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas. Konsep ini digunakan dalam pengendalian kualitas, yaitu dengan melakukan tindakan segera, tindakan lanjut, serta eskalasi apabila ada pihak yang berwenang mengalami masalah yang belum terselesaikan. Action plan pada tahap pertama diterapkan pada OFR pada minggu ke-14, yaitu turun di bawah level control of limit atau LCL. Dalam kurun waktu 0 sampai 48 jam, perusahaan melakukan penarikan data order ke-14, memisahkan outlet atau kota yang terdampak, serta memeriksa stok SKU prioritas, serta mengecek status armada dan melakukan koordinasi ulang melalui rute distribusi. Selanjutnya, dalam waktu 1 sampai 4 minggu dilakukan evaluasi terhadap safety stock, jadwal refreshment, serta review hasil transportation management system agar pola keterlambatan tidak kembali terjadi, dan penanggung jawab utama adalah supervisor distribusi dan supervisor gudang dengan eskalasi kepada manajer operasional apabila kondisi belum membaik. Lalu ada dilakukan OFR di minggu ke-14 jika OFR turun di bawah LCL dan jumlah defect meningkat lebih dari 30 kejadian per minggu. Tindakan awal meliputi investigasi darurat, validasi stok fisik dan sistem, serta koordinasi pengiriman prioritas. Selanjutnya dilakukan audit terhadap penerapan TMS, safety stock, serta forecasting untuk menemukan akar penyebab masalah. Penanggung jawabnya adalah manajer operasional dan kepala gudang, dengan eskalasi ke head of supply chain apabila kondisi masih berlanjut. Jadi di sini saya akan membahas tentang refleksi tahap kontrol. Jadi kami memiliki dua anomali. Yang pertama itu ada di week 14, di mana di week 14 itu anomalinya itu lebih mengarah pada gangguan pasokan dan distribusi, sehingga dapat ditangani melalui menciptakan koordinasi stok yang lebih baik, replacement, dan penyesuaian rute. Namun pada anomali yang satu lagi itu ada di week 19, di mana di week 19 itu lebih mengkhawatirkan karena selain OFR yang di bawah nilai LCL, tapi defect itu juga meningkat, yaitu lebih dari 30 kejadian per minggunya. Nah, yang hal-hal tersebut itu tentu mengindikasi masalah bahwa proses gudang atau error pada WMS-nya. Nah, control plan itu sudah memadai untuk memantau OFR, OTDR, defect rate, dan kerugian defectnya itu. Nah, tapi kalau misalkan nilai OFR itu dalam 3 bulan masih belum mencapai batas 85%, perlu dilakukan audit menyeluruh atau revisi lagi di bagian picking. Nah, peningkatan monitoring supplier juga salah satu sebagai solusi yang harus dilakukan. Dan yang terakhir itu ada perbaikan SOP yang dilakukan oleh operator, karena error pada sistem WMS itu belum ditangani langsung oleh kombinasi yang kami ambil, yaitu kombinasi pada metode A, metode C, dan metode D. Dan kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan metode tahap kontrol ini. Nah, jadi pada tahap kontrol itu bisa terlihat bahwa proses pasca implementasinya itu sudah lebih baik dibandingkan baseline sebelumnya. Nah, tapi setelah kita menetapkan itu, kami itu belum bisa mencapai targetnya. OFR pada minggu terakhir itu sudah sebesar 81,93%, dan rata-rata 4 minggu terakhirnya itu sudah sebesar 81,64%. Namun masih di bawah target kita, yaitu 85%. Sehingga control plan dan reaction plan itu perlu dijalankan secara konsisten. Selain itu, center line kita itu juga masih sebesar 79,34%. Jadi masih berjalan, masih ada gap 5,66 poin dari target yang kami miliki. Sehingga keberhasilan perbaikan ini bergantung pada konsisten penerapan investasi yang kami pilih, yaitu A, C, dan D, terutama integrasi forecasting dengan replacement agar stok dan distribusinya itu tetap selaras. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 6 Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.